Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang analisis regresi atau regresi binari logistik. Perkenalkan, nama saya Ati Isratun Nurlailiyah, NIM 249. Nama saya Royan Effendi, NIM 256. Perkenalkan, nama saya Anistina Saputri, NIM 257. Perkenalkan, nama saya Wafik Zaidatul Khairah, NIM 284. Regresi logistik. Regresi logistik adalah pendekatan untuk membuat model seperti halnya regresi linear. Namun perbedaannya ialah regresi logistik variabel terikatnya adalah kategorik, bisa 2 kategorik atau biner, atau lebih dari 2 kategorik. Regresi biner logistik. Sedangkan regresi logistik biner dipakai untuk menganalisis hubungan satu peubah respon yang berskala dikotomik atau sukses atau gagal, ya atau tidak, dengan satu atau lebih peubah faktor. Asumsi-asumsi dalam regresi logistik biner. 1. Tidak mengasumsikan hubungan linear antar variabel dependen dan independen. 2. Variabel dependen harus bersifat dikotomi atau 2 variabel. 3. Variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. 4. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. 5. Sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor atau bebas. Uji signifikasi parameter atau simultan. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama-sama, hipotesisnya H0 sama dengan variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi model. H1-nya sama dengan variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi model. Statistik uji dilihat pada nilai sig dari tabel omnibus test of model koefisien. Keputusannya, tolak H0 apabila nilai sig pada statistik uji kurang dari alfa 0,05. Kemudian yaitu uji signifikasi parameter atau parsial. Pada umumnya, tujuan analisis statistik adalah untuk mencari model yang cocok dan keterpautan yang kuat antara model dengan data yang ada. Hipotesisnya sebagai berikut: H0 sama dengan variabel bebas atau XI tidak mempengaruhi model. H1 sama dengan variabel bebas atau XI mempengaruhi model. Statistik ujinya dilihat pada nilai signifikasi dari tabel variabel in the equation. Keputusannya, tolak H0 apabila nilai signifikasi statistik uji kurang dari alfa atau 0,05. Step ini dilakukan berulang hingga variabel XP diuji. Selanjutnya adalah uji kecocokan model. Hipotesisnya H0 sama dengan tidak ada perbedaan antara observasi dan prediksi atau model cocok. H1 sama dengan ada perbedaan antara observasi dan prediksi atau model tidak cocok. Statistik ujinya dilihat pada nilai signifikasi dari tabel Hosmer and Lenso test. Keputusannya, tolak H0 apabila nilai signifikasi pada statistik uji kurang dari alfa atau 0,05. Baik, di sini sekarang kita akan melakukan pengujian SPSS, analis regresi atau binari logistik. Kita buka variabel view. Di sini ada kolom name, kita isi data yang akan kita uji. Seperti berikut: daya tanggap, empati, dan juga kepuasan. Setelah itu, pada bagian desimal, kita klik 0 semua. Dan pada kolom label,
kita masukkan X1, X2, dan Y. Pada kolom Measure, kita pilih yang bagian scale untuk semuanya. Kita beralih ke data view. Lalu kita masukkan data yang akan kita uji selanjutnya. Kita copy paste. Setelah itu, kita akan klik pada bagian kolom pertama. Lalu kita paste. Nah, di sini datanya sudah muncul semua. Selanjutnya kita klik Analyze. Kita pilih Regression. Setelah itu kita klik Linear. Di sini muncul variabel data. Yang Y kita masukkan ke dependent. X1 dan X2 kita masukkan ke independent. Setelah itu kita save, kita centang bagian under standardized, kita klik continue, setelah itu kita klik pada bagian OK. Nah, pada bagian ini muncul hasil output yang akan kita uji selanjutnya. Tapi ini adalah hasil sementara yang masih akan kita uji lagi hasil uji normalitasnya. Nah, di sini telah muncul hasilnya yang akan kita uji lagi. Setelah ini kita klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan pilih One Sample KS. Lalu kita masukkan variabel view-nya ke test variabel list. Setelah itu jangan lupa kita klik centang pada bagian normal. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini telah muncul hasil output dari uji normalitas data One Sample KS. Dari hasil data tersebut dapat kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji logistik biner. Yang pertama kita klik Analyze, Regression, lalu kita klik Binary Logistik. Yang pertama X1 dan X2 kita masukkan ke kolom covariates dan Y kita masukkan ke kolom dependent. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini datanya telah muncul hasil output dari logistik biner. Berdasarkan dari hasil variabel in the equation, diketahui bahwa terdapat satu variabel bebas yang signifikan berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan layanan atau Y, karena variabel tersebut memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Variabel tersebut adalah empati atau X2. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.